Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat FLC yang berada di rumah. Saya percaya bahwa dalam kondisi apapun saat hari ini, Anda tetap dalam kondisi yang sehat, bahkan sukacita, bahkan Anda juga bisa membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan setiap keluarga Anda, bahkan setiap orang yang di samping kiri kanan Anda. Dan saya secara pribadi pun sudah rindu banget untuk bisa ketemu, untuk bisa beribadah bersama-sama, dan kamu percaya bahwa bahkan lewat online service sekalipun kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, kita boleh sama-sama mengagungkan nama Tuhan sebab Dialah anak domba yang layak dipuji, layak terima kemuliaan, layak terima sembah. Dan biarlah dimanapun Anda sedang berada saat ini, mari sama-sama dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, dengan saudara Anda, kita boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama ambil waktu ini dengan sungguh menyembah dan berikan syukur karena Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sudah memberikan anugerah terbesarnya untuk kita boleh hidup sampai di bulan April ini. Mari sama-sama naikkan syukurmu buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Segala kemuliaan bagimu. Segala kejayaan bagimu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Biar mereka yang rindu dipuaskan, mereka yang haus disegarkan saat ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menjamah setiap kami saat ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menemui kami Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah atas kami. Kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kami siap Tuhan. Oh, mari naikkan pujian ini bersama, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Mari naikkan segala kemuliaan buat Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar kemuliaan hanya buat Tuhan. Kau layak Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Naikkan segala pujian buat Tuhan. Nyatakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Biar segala pujian bagimu Tuhan. Nyatakan segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
Mari dengan sungguh nyatakan buat Tuhan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Angkat suaramu dengan sungguh nyatakan, oh segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sembah Dia. Yesus, kami menyembahmu. Yesus, kami datang menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Segala kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kekayaan Engkau layak terima, dan kejayaan hanya bagimu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Dia layak disembah. Mari sembah, sembah, angkat suaramu, sungguh katakan, Yesus Tuhan layak disembah. Kemuliaan-Nya melebihi segala yang ada. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Nama-Mu layak disembah, Nama-Mu layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Disembah Engkau Tuhan, sebab Nama-Mu layak dan tidak ada satu Allah pun yang seperti Engkau Tuhan. Nama-Mu besar, Engkau layak terima kejayaan, kekayaan, bahkan hormat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
dahsyatlah Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Kau Allah kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah kami, Allah di hidupku. Kami percaya tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya mengajak sama-sama kita yakini pujian ini di hadapan Tuhan. Nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, tiada yang lain, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau Allah kami, Kau tetap Allah. Kau Allah kami, Kau tetap Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami sedang menonton video ini Tuhan, kami tahu kalau kami masih ada, ini semua karena anugerah, ini semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan selalu berikan dan Tuhan selalu sertai dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saat ini
kami akan berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah masuk sepanjang minggu ini, di mana kami juga mau berdoa juga Tuhan dan mengangkat tangan kami di hadapan Kau. Dimanapun kami berada saat ini, kami angkat tangan kami dan kami mau berdoa Tuhan, setiap keluarga kami yang saat ini yang butuh dukungan doa, terutama untuk tindakan biopsi HPV agar hasilnya baik dan normal. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap tes apapun yang sedang dilakukan melalui biopsi HPV ini, agar hasil semuanya baik dan Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam nama Yesus kami berdoa kesembuhan, bahkan pemulihan, bahkan hasil yang baik Tuhan pasti akan berikan untuk keluarga kami saat ini sedang melakukan tes. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang saat ini mengalami sakit penyumbatan darah di bagian kakinya. Kami mengangkat tangan kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan untuk keluarga kami saat ini. Setiap aliran darah yang tersumbat yang ada dalam seluruh tubuhnya, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan agar keluarga kami ini boleh menerima kesembuhan yang datang daripada Engkau saat ini, tempat ini, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga kami yang saat ini mengalami sakit komplikasi di bagian batu ginjal, paru-paru, dan lambung. Tuhan, kami minta juga agar Engkau tetap bisa menyembuhkan, bahkan belas kasihan-Mu Tuhan turun terhadap keluarga kami ini, di mana kami percaya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, dan waktu kami berserah sama Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan dengan cara Engkau yang ajaib. Bahkan setiap obat-obatan yang diminum hari ini, aku berdoa dan kami berdoa tempat ini Tuhan, biar Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya dan mendatangkan kesembuhan, sehingga kami percaya oleh bilur Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, keluarga kami ini pasti akan mengalami pemulihan karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga kami, mungkin hari ini ada di antara keluarga, kerabat, atau teman kami yang saat ini menjadi ODP ataupun PDP. Tuhan, kami berdoa biarlah apapun yang sedang terjadi terinfeksi COVID-19 ini, kami berdoa biarlah Tuhan tetap berikan mereka semua pengharapan, karena kami percaya mereka pasti bisa sembuh karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan memberkati. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan yang datang daripada Tuhan menyertai mereka semuanya, agar segala sesuatu apapun sakit penyakit hari ini yang mereka alami, kami percaya dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan sembuhkan dan pulihkan secara total di dalam segala sesuatunya. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dampak virus corona dimanapun terjadi, baik di Jakarta, di Indonesia, dan di negara-negara lain semua ya Tuhan. Kami berdoa saat ini menyatukan iman kami di hadapan Kau. Kami tetap minta pemulihan yang datang daripada Tuhan menyertai seluruh dunia ini Tuhan. Setiap orang yang terinfeksi, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang mampu menyembuhkan, dan kami akan melihat bahwa waktu Tuhan bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini, kami akan melihat sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi untuk setiap negara yang sedang mengalami virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan bekerja, Tuhan gak bekerja setengah-setengah, tapi Tuhan akan melakukan yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami bawa Tuhan seluruh tenaga medis, semua dokter yang hari ini bertugas untuk menjadi garda terdepan untuk bisa merawat setiap pasien yang ada. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau juga menyertai dengan kesehatan yang sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin mereka harus berpisah dengan keluarga mereka. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka, karena kami percaya apapun yang mereka kerjakan gak ada yang sia-sia. Dan kami minta untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna turun melingkupi untuk setiap orang-orang yang berada di garda terdepan hari ini, agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Inilah doa dan permohonan dan ucapan syukur kami hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, dan pasti ada sesuatu yang terbaik terjadi bagi Indonesia dan seluruh bangsa ini. Sama-sama kita katakan amin. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan
melalui bank transfer yang tersedia di 7090-80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua, keluarga Forward Living Church. Saya ucapkan selamat hari Minggu, dan tentunya selamat datang di FLC YouTube channel di Sunday Online Service. Dan saya ucapkan juga selamat untuk kita semua masuk di bulan yang baru. Kita masuk di minggu pertama tanggal 5 April hari ini 2020. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan tentunya sebuah sukacita tersendiri. Sekalipun secara pribadi saya bahkan juga dengan keluarga sungguh kangen untuk bisa ketemu, berjumpa langsung dengan setiap keluarga jemaat FLC. Tapi sebagaimana kita tahu dalam kondisi keadaan seperti sekarang ini, diharapkan memang dan tentunya ada kebijakan supaya kita tetap menjaga yang namanya physical distancing, supaya wabah corona tidak meluas, tapi kita bisa mengatasi dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Saya yakin lewat FLC YouTube channel ini menjadi jembatan yang sangat mulia, sehingga walaupun kita jauh di mata tetapi dekat di hati. Saya yakin juga lewat media internet, dunia digital, aplikasi yang begitu canggih sekarang, begitu banyak antara kita, para leaders, bahkan para jemaat lewat khususnya kelompok selnya FLC yang namanya Passion, tetap bisa terhubung hari-hari ini. Saya menyaksikan banyak contoh, bahkan saya sendiri melakukannya dengan para leaders, dengan teman-teman di FLC. Dan kami percaya, sebagai gereja Tuhan, kita tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Yesus adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan kita akan terus bersatu sampai selama-lamanya. Dan di bulan April ini gereja FLC, kita semua tahu bahwa setiap bulan kita memiliki tema yang Tuhan sudah titipkan di sepanjang tahun ini di 2020. Dan di bulan April ini kita punya satu tema khusus, yaitu tentang pengorbanan, sacrifice. Di mana kita tahu di bulan April kita sama-sama sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, merayakan Hari Paskah. Bicara tentang pengorbanan. Saya mengambil waktu khusus untuk berdoa, merenung, berpikir, dan bertanya kepada Tuhan, pesan apa, kebenaran apa yang Tuhan ingin titipkan bagi kita semua nih, supaya di bulan April ini, khususnya di minggu pertama ini, bahkan dalam keadaan-keadaan kondisi yang tidak mudah buat kita semua, apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, khusus tentang nilai pengorbanan, sacrifice. Dan sebagaimana kita semua tahu, setiap kali saudara memohon, bertanya untuk sebuah jawaban dari Tuhan, Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Hal yang sama saya terima untuk apa yang bisa dibagikan hari ini. Saya berdoa biar kiranya kita bisa menerima firman, mengizinkan tanah hati kita ditaburi oleh benih yang terbaik, mendapat makanan yang terbaik, dan menjadi kekuatan, kebangkitan, semangat, gairah untuk kita menjalani sepanjang minggu ini, dan tentunya pastinya sepanjang bulan ini. Saya mau mengajak kita semua, yuk sama-sama terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus bantu kita supaya kita bisa fokus, kita bisa menikmati beberapa saat ke depan di FLC YouTube channel ini. Kita nggak skip forward, kita nggak melakukan hal yang lain, tapi di hari Minggu ini kita izinkan Roh Kudus membantu kita untuk bisa menerima firman dari Yesus sendiri, supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan dalam nilai pengorbanan di hari-hari ini. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa. Hamba berdoa bagi setiap keluarga hamba, gerejamu, kami semua milikmu, Forward Living Church. Bahkan sesama kami semua, dimanapun kami berada. Hamba berdoa kiranya kasih-Mu melawat, menjamah setiap hati dan kehidupan. Sehingga secara khusus waktu Engkau akan berbicara lewat firman-Mu, kami benar-benar menerima langsung daripadamu. Dan tanah kami siap ditaburi. Dan kami belajar sesuatu. Dan akhirnya kami bukan hanya tinggal diam. Kami bukan hanya menjalani hari-hari ini menurut logika dan pikiran kami. Tapi kami berjalan selalu sesuai terang firman-Mu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu,
Apapun kondisi keadaan kami tidak akan berhenti. Kami tetap akan forward living karena kami mengerti rencanamu tidak pernah akan gagal. Berbicara Bapa, hamba percaya mujizat terjadi, lawatan terjadi, kemenangan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini saya mau berbicara secara khusus. Saya mau beri judul khotbah hari ini adalah Hero's Journey. Hero's Journey atau perjalanan pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menghasilkan buah berkualitas bagi bangsa, negara, dan sesamanya. Pahlawan juga adalah orang yang memiliki keberanian yang menonjol. Keberanian untuk membuat perbedaan. Keberanian untuk membela kebenaran dan mempertahankan prinsip yang benar. Jadi itulah pahlawan. Dan Tuhan mau kita semua punya perjalanan menjadi seorang pahlawan. Dan inilah saatnya kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Kita menjadi pahlawan yang hidupnya berbuah dan punya keberanian di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah rasa panik sekarang. Kita punya keberanian yang menonjol karena kita bisa buat perbedaan yang mulia. Perbedaan di mana kita tidak menciptakan ketakutan dan kekhawatiran, tapi justru lewat hidup kita melayani untuk memberikan damai, ketenangan, dan tentunya lewat hidup kita kasih Tuhan bisa dirasakan di mana-mana. Itulah seorang pahlawan. Kita semua adalah pahlawan. Kita menjadi pahlawan bagi masing-masing khususnya di kehidupan diri kita sendiri. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, kepercayaan diri adalah inti dari kepahlawanan. Kepercayaan diri adalah inti dari kepahlawanan. Kepercayaan diri apa yang dimaksud? Kepercayaan diri untuk menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari dengan setia. Menjalani kehidupan dengan cara kita. Menjalani kehidupan dengan waktu kita. Tentunya bukan hanya sekedar cara dan waktu kita sendiri, tetapi bicara tentang kita jalani hidup dengan cara dan waktu yang Tuhan sudah tetapkan di hidup kita, di dalam rencananya. Dan merupakan sebuah tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab untuk menjalani kehidupan kepahlawanan kita. Itulah kenapa seorang pahlawan selalu identik dan dekat dengan kata pengorbanan. Begitu banyak hari-hari ini, semua kita dalam kondisi menghadapi wabah corona. Segala sesuatunya bukan hanya kita yang ada di Jakarta atau di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya pause atau berhenti sejenak dari segala sesuatunya. Dan apa yang terjadi? Begitu banyak ketidakmudahan, kesulitan, kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, paranoid, stres, depresi mulai muncul di mana-mana. Dan saya rasa semua kita punya pengalaman untuk pernah ada dalam saat seperti itu. Tapi kita mesti yakin, kita mesti tahu bahwa apa yang terjadi tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan memberi kematian, apalagi kebinasaan. Iblis, setan yang bertugas untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam kelimpahan. Itulah kenapa saya mau mengingatkan kita semua. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, jangan berhenti dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita semua adalah seorang pahlawan. Dan kita ada di Hero's Journey. Semua kita ada dalam perjalanan kepahlawanan kita. Di saat segala sesuatunya berhenti, kita tahu hari-hari ini banyak orang yang bekerja, harus bekerja dari rumah. Itu sebabnya dikenal dengan kalimat yaitu work from home. Dan begitu banyak program termasuk di FLC YouTube channel, kita dibantu loh. Gimana ya caranya untuk bisa bekerja dari rumah secara efisien dan efektif. Tetapi kenyataannya tidak pernah mudah. Justru waktu kita ada di rumah,
begitu banyak godaan, begitu banyak gangguan yang seringkali membuat kita tidak hidup dalam prioritas. Dan seringkali kita berpikir tentang kata pahlawan. Pahlawan kita suka berpikir adalah keluar ke medan perang. Tidak di tempat, tapi pergi keluar dan lakukan sesuatu. Tapi tahukah saudara, dalam kondisi seperti ini, keadaannya justru terbalik. Kita tidak diminta untuk pergi keluar. Kita tidak diminta untuk pergi ke medan perang. Tapi justru secara serentak di banyak dunia mengeluarkan kebijakan untuk apa? Stay di rumah saja. Stay at home. Justru kita diminta untuk apa? Tidak kemana-mana. Tetapi diam, berlindung, berjaga di rumah. Pertanyaannya, apakah waktu kita melakukan itu kita akhirnya kehilangan tanggung jawab? Menjadi kekurangan prioritas? Sebenarnya jawabannya adalah tidak sama sekali. Justru kita punya tantangan yang lebih tidak mudah. Kita harus menghadapi kebosanan, rutinitas, kejenuhan. Bahkan ada meme video, kalau saudara tahu meme videonya yang bilang bahwa dia setiap hari ngapain? Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Apakah kita harus seperti ini? Ya jawabannya tentunya tidak. Seperti di firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 45, Alkitab berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara tahu kisah ini di dalam Markus 10 dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45. Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat penting tentang pengorbanan. Di kala saat itu murid-muridnya secara khusus yaitu Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus secara khusus bahwa mereka bisa terlibat, bahkan bisa ada dalam kemuliaan seperti Yesus, bersama dengan Yesus, bahkan ikut memerintah bersama dengan Yesus. Tapi saudara tahu apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan kepada mereka, bahwa mereka tidak bisa minta seperti itu. Itu sebabnya Yesus memberi gambaran di kisah ini dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 tentang pemerintahan yang seringkali menjalani kehendaknya, mengeksploitasi kepemimpinannya dan membuat kesusahan bagi rakyatnya. Dan Tuhan gak pernah mau ini terjadi di antara kita. Itulah kenapa Yesus gambarkan tentang kondisi kehidupan dia sebagai pribadi dan sebagai Tuhan yang diutus untuk menebus. Kata menebus bukan kata yang biasa loh. Kata menebus itu kata yang luar biasa. Kata impian bagi kita semua, karena waktu ada penebusan artinya ada kemenangan, ada kelepasan dan kemerdekaan. Dan Yesus lakukan itu semua buat kita. Dan itu dimulai dari waktu Yesus berkata, Yesus mengajarkan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan juga untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah sikap yang harus kita miliki sebagai seorang pahlawan. Menjalani kepahlawanan di kehidupan hari-hari kita yang tidak mudah hari ini. Di saat kita diminta untuk tidak keluar, diminta untuk tidak pergi ke medan perang. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pahlawan? Di rumah kita, di kosan, dengan keluarga, atau dengan siapapun kita berada. Masihkah kita memiliki sikap yang Yesus ajarkan? Seorang pahlawan itu bukan bicara waktu hidup dalam kemuliaan. Seorang pahlawan itu bukan bicara waktu hidup hanya dalam kemauan, keinginan, selera, logika diri sendiri. Tapi Yesus ajarkan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini yang sedang terjadi secara tidak langsung loh sebenarnya. Melayani bukan hanya waktu kita bicara melakukan sesuatu di gereja. Tapi waktu kita di rumah, kita bisa bersikap yang sepantasnya. Kita bisa bersikap menjadi normal yang kita anggap mungkin hari ini gak normal. Tapi kita bisa menjadi normal waktu kita bisa melakukan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang membuat orang lain bisa mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kemudahan, happiness. Gak selalu happiness, kenikmatan bicara yang materi. Tapi selalu kalau kita bicara tentang keberadaan kita sebagai manusia, sebagai tubuh Kristus, yang terutama itu bicara tentang apa? Hubungan. Tidak ada yang namanya pahlawan mau mengorbankan sesuatu tanpa adanya hubungan. Pengorbanan dimulai oleh karena hubungan. Yesus lakukan semuanya, bahkan rela mati di kayu salib
Karena saudara dan saya berharga bagi Dia. Karena kita semua, even kita yang berdosa, tapi waktu kita percaya kepada Dia, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah biji matanya yang tidak akan pernah dilepaskan oleh Dia. Hari ini mungkin bukan hanya corona doang, tapi semua kita dalam masalah pergumulan, ekonomi, hubungan, di keluarga. Saya ingin katakan kepada saudara, ada kemenangan dalam Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan Yesus siap berikan dan Yesus akan buktikan bahwa firman-Nya tidak pernah gagal. Dan pasti terjadi, saya katakan dengan iman, saya berdoa buat setiap saudara dimanapun Anda berada dalam nama Yesus. Saudara akan terima kemenangan total. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Dan biar lewat proses pergumulan tentang corona ini. Bukan hanya kita menang dari corona, tapi kita menang dari masalah-masalah bahkan dosa kehidupan kita. Dialah pahlawan yang sejati. Dan saya berdoa, dimanapun Anda berada gereja FLC, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan mundur, tapi miliki kepercayaan diri yang benar di dalam Dia. Karena setiap kita adalah pahlawan Kristus. Kita berjalan tiap hari, hari demi hari, mengambil keputusan demi keputusan. Bukan hanya sebagai orang-orang biasa, tapi kita adalah milik Kristus, anak-anak Allah yang luar biasa. Yesus adalah pahlawan yang sejati. Dia melakukan semuanya untuk kita. Karena yang pertama, Dia sadar kita adalah manusia yang terjebak dan harus diselamatkan. Kita hidup dalam dunia, tapi Alkitab berkata, roh penurut, tetapi daging lemah. Sebuah kehormatan buat kita. Kita punya kehendak bebas. Tapi justru, apakah kita menjadi pahlawan yang sejati atau tidak? Itu adalah seberapa jauh kita menjalani hari-hari hidup kita. Setiap hari di dalam kehendak bebas. Keputusan demi keputusan yang kita buat. Itu yang menandakan apakah kita adalah seorang pahlawan atau tidak. Efesus 2 ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka. Terhitung di antara yang berdosa. Terhitung di dalam kegelapan yang mungkin harusnya dibinasakan ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi itu tidak terjadi di dalam kita hari ini. Wabah corona ini tidak menandakan hukuman buat kita, tidak. Tapi ya, hal seperti ini bisa terjadi. Dan ada hal yang mulia, hal yang berkenan yang Tuhan ingin sampaikan. Supaya kita bisa belajar sesuatu. Bahwa ternyata di hidup ini tidak ada yang bisa disombongkan. Di waktu wabah ini turun dan terjadi. Begitu banyak umat manusia, jutaan umat manusia. Tidak bisa berbuat banyak. Selain hidup berseru, bersandar, melekat hanya kepada Tuhan. Dan memang itulah kita manusia. Kita gak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bantuan Tuhan lebih daripada apapun. Pelajaran yang kedua, dari apa yang Yesus ajarkan, dia bukan datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Kita bisa belajar, yaitu bahwa sejatinya manusia itu kita dikasihi Tuhan. Itulah kenapa dia rela. Tidak ada seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya buat temannya. Hanya Yesus, hanya Dia Tuhan kita yang mau melakukannya untuk kita semua yang percaya, sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelajaran yang ketiga, kita manusia diundang untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Ini adalah kesempatan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk menerima undangan Tuhan. Tidak kebetulan kita bisa masuk di April 2020 sebagai gereja Tuhan. Kita bukan hanya belajar tentang pengorbanan, tapi kita memang merenungi kemenangan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Lewat siksaan yang dia terima, lewat hinaan yang dia terima. Dia yang tidak terkutuk menjadi terkutuk. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Bukan karena dia melakukannya, tapi dia lakukan semua itu demi kita. A beautiful exchange. Pertukaran yang cantik, kemenangan yang terbaik diberikan menjadi milik kita. Kenapa? Karena dia mau kita semua tidak binasa. Dia mau kita semua tidak masuk neraka, tapi ikut masuk pada waktunya ke dalam kerajaan surga. Jika saudara bisa menyaksikan FLC YouTube channel di minggu pertama ini, dimanapun Anda berada, apapun situasi keadaan
dan siapapun diri Anda. Saya ingin katakan, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Anda terima undangan untuk punya kesempatan. Dosa Anda diampuni. Anda bisa hidup dalam pertobatan. Yang lama sudah berlalu. Anda tidak hidup dalam gelap, berpindah tempat kepada terang. Anda tidak hidup di dalam kematian, tapi Anda berpindah tempat kepada kehidupan. Karena dalam Yesus hanya ada kehidupan yang kekal. Firman hari ini bicara tentang hero's journey. Bicara tentang perjalanan kepahlawanan. Karena kita sebagai pahlawan, menjadi pahlawan itu tidak nanti. Tapi sekarang, inilah kesempatan kita untuk bisa mengikut dan menjadi seperti Yesus. Bukan dilayani, tetapi melayani. Inilah saatnya di mana wabah corona ada di mana-mana. Dan dunia mengalaminya. Dan ada adaptasi yang baru yang harus kita sesuaikan. Dan kita harus lakukan hari demi hari. Keputusan demi keputusan harus kita buat. Tapi inilah saatnya sekarang. Saudara, saya ingin katakan. Jika saudara perlu waktu untuk menjadi pahlawan bagi diri saudara sendiri. Sekarang waktunya. Jika saudara perlu waktu untuk membumikan diri kita. Dalam kecukupan apa yang sedang Tuhan titipkan sekarang. Inilah waktunya. Jika kita mau bertobat dari kesombongan, ini waktunya. Jika kita mau melihat ada hal-hal yang bisa dipulihkan, diperbaiki dari diri kita, ini sekarang waktunya. Jadilah pahlawan buat diri saudara sendiri. Karena dengan itu saudara siap dan mau mengikut Yesus. Bukan dilayani, tetapi melayani. Jika saudara dan kita perlu waktu untuk mendengarkan bisikan bijak di hati kita, di batin kita. Kita mulai sensitif dengan apa yang Roh Kudus sampaikan di hati kita. Dan kita percaya bisa melakukannya. Jangan nanti, pakai waktu-waktu ini. Sekarang saatnya. Jika saudara perlu waktu untuk melangkah ke hidup saudara yang saudara percaya sebenarnya saudara itu punya talenta, punya karunia. Ada sesuatu yang luar biasa bisa terjadi lewat hidup saudara dan saudara bisa melakukannya. Jangan tunggu nanti. Sekarang saudara adalah pahlawan untuk hidup saudara sendiri. Karena sebagai tubuh Kristus, Alkitab juga berkata, tuaian banyak, tetapi pengerja sedikit. Menangkan rumah Anda. Menangkan lingkungan Anda. Menangkan dengan siapapun Anda hari ini berada. Biar lewat hidup Anda, orang bisa melihat. Kita bukan lagi siapa yang jauh dan tidak bisa disentuh. Tapi kita adalah seorang hamba yang datang untuk melayani. So, putuskan hari ini. Saya ajak kita semua. Putuskan hari ini untuk kita bisa menempatkan diri kita di dalam iman. Bukan dalam ketakutan. Tanya kepada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apa yang bisa saya percaya untuk saya lakukan dan pasti terjadi? Lakukan. Orang benar hidup oleh karena iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itulah kenapa Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes. Waktu mereka minta untuk ada dalam kemuliaan dan memerintah bersama dengan Yesus, Yesus gambarkan tentang keberadaan Dia. Aku yang adalah Tuhan, aku datang ke dalam dunia. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saya ajak saudara, gereja Tuhan, bernafas dalam iman. Bukan dalam rasa takut. Tarik lagi nafas saudara. Dalam ucapan syukur. Karena saudara tahu, setiap tarikan nafas yang saudara bisa tarik. Dan hembusan nafas yang saudara bisa lepas. Itu semua karena Yesus telah melakukannya lebih dulu. Bukan hanya dalam kemuliaannya. Tapi sampai dalam penderitaannya. Darahnya tercurah. Nafas demi nafas dia tarik. Dia tahan dan dia lepaskan. Tapi dia setia sampai akhir. Karena dia tahu kematian yang dia terima bukanlah kematian yang kekal. Karena dia akan bangkit dan ternyata dia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan untuk selama-lamanya. Dan dampak dari kebangkitan itu, iblis dikalahkan. Dunia dikalahkan. Dan itulah kenapa sebuah kehormatan untuk Yesus menyaksikan kita semua bisa ada dalam hadiratnya. Menyaksikan FLC YouTube channel ini untuk percaya bahwa the best is yet to come. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bukan nanti, bukan di luar sana. Tapi saat ini dimanapun Anda berada. Di ruang tamu, mungkin lagi di ruang makan, mungkin di kamar,
Mungkin saudara tidak pakai jaket kayak saya, saudara mungkin lagi pakai celana pendek dan santai. It doesn't matter. Yang Tuhan butuhkan adalah ketersediaan hati saudara untuk percaya bahwa saudara adalah seorang pahlawan. Pahlawan Kristus. Bersama dengan Dia, saudara siap untuk melayani. Siap untuk diutus. Bahkan dalam masa-masa yang sulit. Jadi hari ini, percayalah, kemenangan terbaik ada di hidup saudara. Dan saya tidak lupa, saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih untuk setiap peran aktif gereja Tuhan, Forward Living Church, yang begitu luar biasa. Tidak pernah tinggal diam, tapi berperan. Sebagaimana saya selalu berdoa di gereja, dalam menutup ibadah, saya selalu katakan, dimanapun kami berada, keluarga FLC, biarlah kami jangan pernah susah melayani. Jangan kami tidak punya kemurahan hati, tapi latih dan pakailah kami. Hal yang luar biasa Anda telah buktikan. Anda setia menabur. Terima kasih untuk pengorbanan kerelaan. Anda tetap memberi setiap minggu. Anda tetap bertanggung jawab membawa kembali kepada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja lokal. Rasa hormat, rasa kerendahan hati saudara dengan memberikan setiap ucapan syukur, diakonia, bahkan setiap perpuluhan. Karena saudara tahu, waktu saudara dari awal melatih diri membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, itu menandakan saudara sadar bahwa semua ini bukan punya kita. Semua ini adalah milik Tuhan, hanya titipan. Menjadi tanggung jawab kita justru bagaimana kita mengelola dengan benar. Dan saya percaya lewat setiap pemberian saudara, saudara jangan takut, saudara gak akan jadi susah, gak jadi miskin, gak akan berkekurangan sekalipun ada wabah corona ini. Justru di balik semua ini, saudara akan lihat ada kekuatan yang luar biasa, yang tidak biasa. Tuhan tambahkan di hidup saudara. Karena apa? Karena saya ingin katakan sama saudara, peperangan kita bukan lebih mudah nanti. Alkitab pasti digenapi. Tanda-tanda akhir zaman pasti digenapi. Kedatangan Yesus sudah dekat. Dunia tidak semakin lebih baik. Kalau kita tidak dipersiapkan, kalau kita tidak dilatih mental, sifat, karakter, tabiat kita tidak dipulihkan, tidak mengalami restorasi dari hari ini, kita gak akan bertahan. Tapi percayalah, lewat ini semua ada kekuatan Allah. Kuasa berkat ilahi, saya katakan dimanapun Anda berada, turun hari ini, saat ini, dalam nama Yesus. Saya tidak akan lagi melihat, saudara tidak akan melihat kita lagi menjadi pribadi-pribadi yang biasa. Tapi kemuliaan Tuhan menyelubungi kita. Sehingga waktu kita bicara, waktu kita bergerak, waktu kita melangkah, waktu kita berpikir, bahkan waktu kita berdiam, kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan online service pada hari ini di FLC YouTube channel. Kiranya firman Tuhan memberi saudara kekuatan, harapan dan pengertian. Sehingga saudara bukan hanya tinggal diam, tapi saudara mengambil bagian menjadi seorang pahlawan yang sedang menjalani perjalanan kepahlawanan saudara untuk bisa jadi seperti Yesus, rela berkorban. Dia mati di kayu salib, tapi saudara tidak diminta untuk mati di kayu salib, tapi saudara diminta bukan hanya hidup dilayani, tapi hidup sama seperti Dia, yaitu melayani. Happy Sunday, dan izinkan saya berdoa terlebih dahulu buat setiap saudara. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Berbicaralah secara pribadi di kehidupan kami semua seperti yang Kau kehendaki, supaya dalam perjalanan kepahlawanan kami tidak menunggu nanti, tapi Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Keputusan demi keputusan harus kami buat. Dan kami percaya ini bukan tentang diri kami lagi, tapi kami semua adalah pahlawan-pahlawan-Mu. Kami semua, kami percaya lewat firman-Mu, perjalanan kami selanjutnya, kami bukan menjauh dari kehendak-Mu, tapi kami hidup semakin mendekat kepada kehendak-Mu, bahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami menjadi pahlawan yang hidup bukan untuk dilayani, tapi kami hidup untuk melayani. Dan kami mengucap syukur kalau pada hari Minggu pertama 5 April 2020 kami boleh punya kesempatan di hari Minggu yang mulia dan maha kudus ini, memperoleh kesempatan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, mengingat kembali apa yang telah Kau lakukan. Kemenangan total telah terjadi tanpa cacat sedikit pun. Kemenangan terjadi, kebangkitan terjadi, maka kuasa kemenangan yang sama juga, itulah yang menghidupi kehidupan kami sampai hari ini. Layakan kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu,
Bahkan hamba berdoa buat setiap gerejamu dimanapun kami berada. Dalam setiap roti yang kami telah siapkan, minuman, anggur, atau minuman rasa, yang merupakan lambang dari darahmu yang telah tercurah di kayu salib, telah kami siapkan. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami percaya waktu kami menjalani kehidupan kami di April ini, kami tidak jalani seperti bulan Maret kemarin. Tapi yang terbaik, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ilahi, kami hidupi di hari-hari kehidupan kami sepanjang bulan April ini. Kami siap menyambut tubuh dan darahmu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari saatnya menyiapkan setiap roti dan anggur yang telah disiapkan di tangan saudara masing-masing. Dan nanti saya akan memimpin saudara dalam sakramen perjamuan kudus, dan saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Saya memberi waktu saudara untuk bersiap-siap masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya percaya bahwa setiap saudara telah memiliki roti dan anggur di tangan saudara. Terima kasih juga untuk kerelaan saudara mengambil bagian bersama-sama kita sebagai gereja Forward Living Church dalam melakukan sakramen perjamuan kudus. Tidak secara langsung tentunya di gereja kita, tapi secara online. Dan saya percaya kuasa kemenangan yang telah terjadi atas kayu salib terjadi hari ini, menguatkan dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan saya yakin kita semua bisa melewati ini bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita, tapi karena kemenangan yang telah terjadi di atas kayu salib. Dan hari ini kemenangan itu ada di dalam hidup kita semua. Mari sama-sama kita angkat setiap roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Dan izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Bapa, kami mengangkat setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Lewat apa yang di tangan kanan kami, inilah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa, kemenangan total telah terjadi. Sehingga kami percaya Bapa, dan kami berdoa dalam nama Yesus. Lewat roti yang kami akan terima, kehidupan kami yang lama sudah berlalu, yang baru tiba hari ini di kehidupan kami terima dengan iman percaya. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Amin. Terimalah dengan iman percaya, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Makanlah sekarang, haleluya. Haleluya. Saat ini saya mengajak kita semua mengangkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya apa yang di tangan kanan kami bukan cawan yang biasa, tetapi luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darahmu yang telah tercurah di atas kayu salib, setiap kami hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami terima dengan iman setiap hidup kami disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Kami semua terima pendamaian bahkan hari ini, dimanapun Anda berada, kami terima pengampunan dosa. Jalanilah kehidupanmu, hidup dalam lembaran baru bersama dengan Tuhan. Buatlah keputusan yang terbaik, lakukan yang terbaik, hidup dalam kebenaran. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian di kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Amin. Terimalah dengan penuh iman, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, terima dan minumlah.
Mari dimanapun Anda berada, silakan ambil beberapa saat untuk mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit Anda disembuhkan. Setiap ketakutan, kekhawatiran, pikiran-pikirannya negatif, pesimisme, semua pikiran yang salah, yang tidak pantas, layak tinggal di hidup di pikiran saudara, diangkat Tuhan dalam nama Yesus. Setiap benih firman Tuhan akan hidup menguasai hati, jiwa, pikiran saudara. Saudara hidupnya tidak sama lagi. Saudara adalah orang yang berbeda. Saudara adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang luar biasa. Dalam nama Yesus, hidup saudara, keluarga saudara akan menjalani hari-hari kepahlawanan yang luar biasa. Hidup dalam adaptasi yang baru, tapi tidak menjadi aneh buat saudara. Karena saudara tahu saudara punya prioritas. Dan prioritas saudara menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Hidup bukan dilayani, hidup melayani. Dan inilah waktunya sekarang untuk kita bisa ambil bagian dalam kemurnian, ketulusan dan keikhlasan. Menjadi seorang hamba yang baik, menjadi seperti Yesus sendiri. Aku berdoa, aku berterima kasih untuk setiap berkat lawatanmu yang luar biasa telah hadir atas gerejamu. Dimanapun gerejamu berada, kemenangan terjadi hari ini, tanggal 5 April 2020. Di dalam nama Yesus, kami terima dengan ucapan syukur. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat pada hari Minggu ini, berkat daripada Tuhan. Dalam masa karantina, dalam masa physical distancing ini, berkat Tuhan tercurah. Ada pintu-pintu khusus terbuka buat setiap saudara. Sehingga hal-hal yang baik terus terjadi. Engkau bisa merayakan hidupmu. Ada tari-tarian dan sorak-sorai. Bahkan kesaksian demi kesaksian akan kau ceritakan kepada banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, dari tempat yang Maha Kudus turun di kehidupan mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku